Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Septiani dengan NIM 20215110. Di sini saya akan menjelaskan teknologi pada e-commerce Tokopedia. Saat ini kita berada di era yang serba praktis dan dinamis, di mana semua kebutuhan dapat dipenuhi dengan mudah dan cepat melalui perkembangan teknologi. E-commerce telah memberikan banyak perubahan di berbagai sisi kehidupan manusia dan mengubah keseluruhan pola pikir, perilaku, dan sikap dalam kegiatan sehari-hari. Perubahan pola belanja, perubahan pola konsumsi, dan perubahan hampir keseluruhan pada kehidupan dalam diri kita ini semuanya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang dinamakan e-commerce. Sekarang ini banyak perusahaan bisnis online yang dibangun, banyak yang beroperasi dan menawarkan berbagai produk yang dengan inovasi-inovasi yang keren dan inovatif. Sehingga bisnis online memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan kita. Kita menjadi semakin efektif dan efisien dalam keseluruhan pola konsumtif kita. Seiring dengan perkembangan zaman, inovasi-inovasi ini muncul untuk menghadirkan berbagai solusi yang dapat memudahkan kehidupan manusia. Terus dikembangkan, salah satunya dengan menggunakan automasi artificial intelligence, di mana AI ini sebuah kecerdasan buatan yang dapat mengatur sebuah mesin sehingga mesin tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas hidup manusia agar menjadi lebih efisien dan praktis. Nah, terdapat hubungan antara e-commerce menggunakan teknologi artificial intelligence. Tokopedia merupakan salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia yang menerapkan inovasi AI dalam platform digital yang inovatif. Artificial intelligence ini untuk mengoptimalkan pengalaman pelanggan atau konsumen saat belanja online. Beberapa fitur dan inovasi Tokopedia yang telah memanfaatkan teknologi AI ini adalah fitur chatbot untuk layanan Tokopedia Care dan Intelligent Search Toko Cabang ini untuk layanan toko cabang dan fast recommendation terhadap lebih dari 350 juta produk yang sesuai dengan minat dari setiap pengguna teknologi. Nah, kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini merupakan kecerdasan buatan adalah teori dan perkembangan dari sebuah sistem komputer yang mampu melakukan hal-hal yang biasanya memerlukan kemampuan dan otak manusia. Artificial intelligence sendiri terbagi ke dalam beberapa stream, yaitu robotics, machine learning, computer vision, natural language processing, yang kelima ada knowledge representation, dan yang terakhir ada recommendation system. Pada Tokopedia, recommendation system digunakan untuk membaca karakteristik atau behavior dari masing-masing pengguna. Ketika pengguna tersebut sering membeli atau melihat suatu barang, maka sistem Tokopedia akan merekomendasikan produk lain yang berkaitan dengan apa yang sebelumnya sudah dilihat atau dicari oleh pengguna. Nah, recommendation system ini menggunakan metode machine learning yang dapat melihat semua produk yang ada di Tokopedia, dan selanjutnya mesin tersebut akan menangkap pola-pola yang ada ketika pengguna mengeklik suatu produk. Maka pola tersebut akan dilihat oleh pola yang berada di dalam mesin learning. Jika produk berkaitan
dan sesuai, maka rekomendasinya akan dikirim. Pada Tokopedia, recommendation system playbook digunakan dengan dua metode. Yang pertama, ada session-based recommendation, dan yang kedua ada ranking-based recommendation, di mana kedua tahap tersebut digunakan dalam menentukan pola aktivitas pengguna, sehingga nantinya mesin learning dapat memberi rekomendasi produk yang sesuai. Yang pertama, penjelasan session-based recommendation digunakan untuk merekomendasikan produk berdasarkan kedekatan vektor dari produk yang dibuat dengan data session, di mana data session itu sendiri merupakan semua aktivitas yang dilakukan oleh setiap user dalam periode waktu tertentu. Permasalahan atau isu yang bisa diselesaikan dengan stage ini biasanya adalah ketika barang yang dicari pengguna tidak ready atau ketika pengguna ingin mengganti varian produk lain. Kemudian yang kedua ada ranking based recommendation, di mana model ini lebih akurat dalam merekomendasikan suatu produk ke masing-masing user. Hal ini dikarenakan model tersebut tidak hanya menggunakan produk feature saja, melainkan juga memakai user feature yang memungkinkan untuk menangkap interaksi antar fitur tersebut. Nah, pada metode ini algoritma yang digunakan adalah menggunakan metode tree-based model, yaitu dengan binary classification problem. Selain itu, model ini tidak memakai satu pohon atau tree saja, melainkan menggunakan banyak pohon dengan teknik gradient boosting. Nah, dengan teknik gradient boosting ini, pohon satu dapat mengkoreksi kesalahan dari pohon lainnya. Nah, ranking based recommendation ini dibutuhkan untuk menghitung peluang pengguna yang akan mengeklik suatu produk, sehingga nantinya peluang ini akan dibuat menjadi ranking untuk menentukan produk mana yang dapat direkomendasikan paling pertama. Kemudian ada knowledge graph enriched recommendation system atau sistem rekomendasi yang diperkaya dengan grafik pengetahuan. Jadi, knowledge graph merupakan sebuah teknik yang digunakan oleh recommendation system di mana setiap permasalahan yang akan dipecahkan oleh AI tentunya akan melalui tahapan proses recommendation task. Proses ini memungkinkan kita untuk melihat permasalahan secara komputerisasi dan yang dimana permasalahan dasarnya adalah recommendation task. Recommendation task memungkinkan kita untuk memprediksi atau melakukan estimasi terhadap pola dan perilaku user. Apakah user tersebut akan melakukan pembelian, mengeklik suatu produk, atau akan memberi rating pada produk tersebut. Nah, untuk dapat memprediksinya, terdapat dua cara, yakni yang pertama ada content based dan yang kedua ada kolaboratif filtering, di mana content based yaitu untuk merekomendasikan item berdasarkan kemiripan produk yang sudah diminati atau dibeli user. Jadi apabila user membeli suatu barang, maka akan merekomendasikan item yang mirip dengan produk yang sudah dibeli. Kemudian ada kolaboratif filtering, yaitu merekomendasikan item yang mirip dengan apa yang diminati antara satu pengguna dengan pengguna yang lain. Knowledge graph ini tidak hanya digunakan untuk rekomendasi, melainkan juga dapat digunakan untuk enable integration, context enrichment, and inferencing, di mana enable integration atau pada knowledge graph yang memungkinkan integration pada dasarnya berkaitan dengan konsep keterkaitan atau penghubung antara sumber-sumber data yang berbeda, namun tetap terintegrasi satu sama lain. Yang kedua, context enrichment juga dapat menghasilkan pengetahuan atau knowledge dari hal-hal yang berkaitan dengan satu item atau produk yang sebelumnya ada pada pencarian. Lalu, kemudian item tersebut dijadikan basis pengetahuan untuk memperkaya rekomendasi selanjutnya.
Kemudian yang terakhir ada inferencing, di mana inferencing ini adalah untuk menangkap knowledge graph berdasarkan penalaran logika atas keterkaitan suatu data. Jadi inferensi ini merupakan suatu kesimpulan dari knowledge graph berdasarkan penalaran logika atas keterkaitan suatu data. Kemudian terdapat hubungan antara recommendation system knowledge, recommendation system, dan knowledge graph. Recommendation system dan knowledge graph memiliki fungsi dan kelebihannya masing-masing. Dengan recommendation system kita dapat mencari pencarian yang lebih relevan, sedangkan knowledge graph merupakan jembatan yang membantu kita untuk memperkaya hubungan antara setiap item. Nah, bagaimana keduanya dipadukan untuk memperkaya hasil pencarian yang efisien? Nah, ketika recommendation system dan knowledge graph ini dipadukan, ini akan memperkaya hasil pencarian yang efisien. Apabila sebelumnya kita dapat melihat hubungan antara satu user dengan satu item, ternyata di balik item tersebut juga terdapat keterkaitan satu sama lain. Item tersebut memiliki background yang dapat dibaca dengan knowledge graph, sehingga memungkinkan pengguna mendapat rekomendasi produk yang berkaitan dengan background dari produk yang sebelumnya dicari atau dibeli. Pada akhirnya, perpaduan antara recommendation system dan knowledge graph dapat memperkaya rekomendasi produk. Jadi dengan menggunakan artificial intelligence, kita dapat memudahkan saat belanja di Tokopedia karena menerapkan AI dalam perkembangannya. Baik, begitulah yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.